warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Ibu Herlinawati dari SMP 1 Rantau Panjang. Dan saya Ibu Freddy Carolina, SMP Negeri 1 Tanjung Raja. Dan saya Ibu Eka Fitriani, SMP Negeri 1 Rantau Alai. Saya Sudarmanta SSI, SMA Negeri 1 Kandis. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Manta kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Burka. Alhamdulillah ya Pak Manta ya. Sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan observasi dulu kepada Pak Manta ya. Yang pertama-tama Pak, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Pak Manta ya pada hari ini. Nah, pada coaching ini akan saya amati dengan sesuai dengan rubrik penilaian Pak ya. Kita menggunakan alur kita. Adapun bagaimana dan juga bagaimana kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching nanti ya Pak ya. Nah, jangan lupa juga di sini kita akan menyesuaikan pada prinsip-prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu Pak ya, pra-observasi ini yang akan kita lakukan. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu kepada Pak Manta. Pada kesempatan ini mungkin potensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Yang ingin kami kembangkan ketika pada coaching hari ini ada 3 kompetensi yang berbeda ya. Yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan ketika memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh ya, bagus sekali ya Pak Manta ya. Kemudian Pak, yang saya ingin tanyakan juga di sini, indikator apa yang ingin Bapak penuhi pada proses coaching? Indikator yang kita yang spesifik itu ya, yang spesifik dan sebenarnya untuk tercapaiannya pada coaching hari ini ada 2 dari 3 kompetensi yang ingin kami capai. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang nanti permasalahannya muncul sendiri dari solusi-solusi yang dikeluarkan oleh coaching. Baik Pak Manta, mungkin seperti itu gambarnya. Ya. Dan mungkin demikian dulu Pak ya pada observer kali ini. Silakan melakukan coaching terhadap coachnya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kami melakukan coaching yang lancar dan bisa diterapkan di coaching selanjutnya. Terima kasih Pak Manta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat sore Bu Freddy. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bu Freddy? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Cuma ada sedikit yang mengganjal Pak di hati ini. Oke, kemarin sudah menghubungi kami ya. Berarti ada permasalahan yang ingin kita diskusikan bersama. Iya. Kira-kira apa permasalahan yang ingin Ibu diskusikan bersama kami? Iya betul Pak. Memang saya ada sedikit permasalahan yang mengganjal di hati. Permasalahan saya dengan siswa Pak, dengan salah satu siswa saya di kelas 95 Pak. Permasalahan di 95 ya? Iya. Permasalahan siswa ini berarti Iya. ya? Kira-kira harapan apa dari diskusi yang ingin kita diskusikan pada hari ini tentang permasalahan yang ingin Ibu sampaikan ini? Saya berharap Pak, setelah saya berbagi keluh kesah saya dengan Bapak, beban di hati saya ini agak berkurang dan saya mungkin bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oke, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan ya, berarti berhubungan dengan permasalahan kelas. Iya. Tentang Ibu mengajar di kelas ya dengan siswanya. Kira-kira
kira-kira kalau boleh kami tahu secara detail permasalahannya seperti apa itu? Begini Pak ya, saya kan mengajar kelas 9, 3 kelas. Dari 3 kelas yang saya ajar itu 1 kelas dan 1 orang siswa yang bikin saya itu pusing, benar-benar pusing Pak. Namanya Alfarizi, dia ini selalu keluar masuk saat pembelajaran di kelas. Di samping itu bukan hanya itu saja Pak, dia suka mengajak kawan-kawan untuk berbuat keributan. Dengan kata lain itu memancing ribut Pak ya. Jadi sehingga suasana di kelas itu sering ricuh akibat perbuatan dia ini Pak. Iya, berarti dari satu siswa itu ya mempengaruhi siswa yang lain. Kalau boleh kami tahu, untuk keseharian pada waktu mengajar itu seperti apa ya istilahnya itu, gaya mengajarnya seperti apa? Ini Pak ya, kalau di setiap harinya saya ini lebih suka praktek karena saya mengajar IPA Pak. Saya lebih suka praktek. Saya itu berharapnya Pak seperti ini, siswa yang mengikuti pelajaran saya itu dia bisa mengikutinya dengan sangat baik, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu tercapai sesuai dengan alokasi waktu yang saya tetapkan. Bukan alokasi waktu itu habis untuk saya menasehati mereka yang bermasalah ini Pak. Begitu. Itu jadi sudah ya secara ideal sudah Ibu terapkan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Iya. Tapi terkendala memang ada beberapa siswa yang bermasalah sehingga Iya. tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tidak maksimal seperti Iya. itu. Jadi saya kira mungkin ada faktor lain ya. Faktor lain di luar strategi atau model pembelajaran yang ingin yang Ibu sampaikan dalam keseharian Ibu mengajar ya, atau ada faktor lain yang bisa penyebab si anak bermasalah. Iya. Saya pernah berbincang-bincang dengan teman di kantor Pak ya, sesama guru. Kayaknya si anak ini modelnya kayak anak yang nggak bisa mantep kalau belajar itu, tipenya memang nggak bisa mantep, duduk dia itu memang nggak bisa. Bukan hanya pelajaran saya kayaknya seperti itu. Jadi dia itu tidak bisa kayak yang lain duduk dia mendengarkan, tidak bisa kayaknya. Jadi gaya belajarnya lain dari siswa yang lain dan lebih atraktif, lebih itu ya, estetik mungkin ya. Mungkin. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi berarti bukan masalah dari model pembelajaran, strategi pembelajaran, berarti dari satu siswanya itu ya. Jadi kalau menurut Ibu dari apa yang Ibu alami ini, kemudian tentang identifikasi permasalahan dari pencapaian tujuan pembelajaran yang tidak maksimal karena 1 orang atau 2 orang saja di kelas, rencana ke depan yang akan Ibu terapkan pada kelas yang ada anak bermasalah itu seperti apa? Begini Pak, pertama saya akan mengajak siswa-siswa di kelas itu untuk merevisi kesepakatan kelas yang telah pernah mereka buat, khususnya untuk pelajaran saya. Yang pertama, yang kedua saya akan mencoba mencari metode pembelajaran yang lebih menarik lagi dibanding kelas-kelas yang lainnya. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya si anak ini memang beda dari yang lain. Jadi memang betul-betul di sini difokuskan pada pembelajaran berdiferensiasinya Pak. Begitu. Luar biasa ya. Mungkin seperti itu, mungkin solusi yang bagus ya. Ada tiga solusi yang Ibu sendiri ungkapkan dari Ibu dari berdasarkan pengalaman Ibu sendiri. Jadi dari 3 solusi itu saya kira sudah cukup bagus dan bisa menyelesaikan kemungkinan ya, karena gaya belajar siswa itu memang berbeda-beda ya. Mungkin dari satu metode dengan metode yang lain siswa berbeda. Nah, itu solusi yang ketiga, solusinya saya kira sudah cukup bagus. Rencana aksinya juga nantinya kami tanya juga, kami ekspor juga, kira-kira rencana aksinya akan dikomitmenkan, dipertanggungjawabkan kapan? Begini ya Pak, saya itu berencananya untuk merevisi kesepakatan kelas itu saya akan lakukan pada saat pertemuan selanjutnya. Jadi saya akan mengajak seluruh siswa kelas 95 melakukan revisi kesepakatan kelas khusus pelajaran saya pada pertemuan berikutnya, yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan metode pembelajaran atau mencari metode pembelajaran yang menarik itu akan mulai saya lakukan besok. Sedangkan untuk mempersiapkan administrasi termasuk perangkat pembelajaran dan RPP, modul ajar segala macam yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi
apresiasi mungkin akan saya lakukan juga mulai besok, Pak. Ya, bagus sekali Bu ya. Kami cuma sedikit memberikan masukan Boleh, Pak. sekali untuk setiap pembelajaran itu ya kita mengikuti gaya belajar siswa sesuai Iya. dengan kebutuhannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, gaya belajar atau sistem pembelajaran terdiferensiasi Bu ya. Iya, Pak. Komitmennya sudah jelas, rencana aksinya sudah jelas. Mudah-mudahan rencana yang mulia Ibu sampaikan tadi bisa menjawab dari permasalahan yang ada, solusi dari Ibu sendiri. Nanti pada saat kita bertemu, kami ingin melihat atau mendengar hasil dari solusi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin, ya Pak. Ya. Saya akan berbagi lagi Ya, cerita ya. tentang hasil penerapan yang telah akan saya lakukan nanti, Bapak. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan selalu berkolaborasi tentang permasalahan siswa yang begitu kompleks yang ada di dunia pendidikan. Iya, Bapak. Ini Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Bapak. Dengan bercerita kepada Bapak, saya merasa sedikit lega dan saya alhamdulillah punya pandangan yang positif bahwa apa yang saya rencanakan ini ternyata bagus Iya. untuk kedepannya bagi siswa saya terutama yang bermasalah ini. Oke. Terima kasih banyak Ya. Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama, Iya. terima kasih. Sampai jumpa Sampai lagi ya jumpa, Pak. Bu. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Manta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Manta? Alhamdulillah berkah. Baik. Alhamdulillah Pak Manta ya. Tadi Pak Manta sudah melakukan coaching ya Pak bersama dengan Ibu Reti. Baiklah Pak ya, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu beberapa hal pada Pak Manta mengenai coaching tadi. Mungkin di sini saya ingin bertanya, apakah indikator ketercapaian yang Pak Manta inginkan pada coaching tadi? Indikator ketercapaian yang saya capai pada coaching tadi ketika ya, kalau menurut kami tadi kami sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana dan tanggung jawab, komitmen. Kemudian menggali potensi dari coaching dan berakhir dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke Pak Mantai, bagus sekali Pak Mantai. Menurut saya sebagai observer, tahapan coaching yang telah Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur kita ya Pak ya, dan juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada ini tadi Pak ya, lebih bagus pada saat coach tadi. Pokoknya prosesnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Manta. Di sini juga saya terlihat juga Pak Manta sudah agak mana Pak sudah tegak, wajah Pak Manta tidak lagi terlihat murung ya kan? Maklum memang pada kondisi kita Pak di sekolah memang agak rumit memang, tapi kita sebagai guru harus segera untuk menyelesaikan permasalahan kita ya Pak Manta ya. Baiklah Pak Manta ya, pada kesempatan yang kedua ini, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, kompetensi yang ingin Bapak lakukan lagi, yang ingin Bapak capai pada saat tadi apa Pak? Ya. Setelah melaksanakan coach, tentunya kompetensi yang ingin kami capai, terus mengembangkan, terus belajar ya, belajar mempraktekkan tentang coaching berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada di coaching ya, seperti tadi algoritma menggunakan dan kemudian ya istilahnya itu nanti mempraktekkan apabila ada permasalahan yang ada baik pada anak maupun pada guru, nanti bisa kita terapkan metode atau proses coaching alur kita ini. Mungkin itu Bu. Ya bagus sekali Pak Manta ya, sangat bagus sekali. Semoga Pak ya kedepannya nanti kita akan lebih melakukan coaching lagi di lain waktu. Nah mungkin demikian saja Pak Manta ya observasi kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Ya. Sampai jumpa lagi mungkin di lain kesempatan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum.